Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Brian Fafian Saputra Diasti dengan NIM akhir 1014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja mahasiswa LKM 2 untuk Matplotlib ini. Oke, mungkin di sini kita mulai dari soal yang pertama ya. Di sini ada jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna data training dan data testing. Nah, untuk dataset itu sendiri merupakan sekumpulan data yang disusun secara terstruktur. Nah, dataset ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk tabel yang isinya itu baris dan kolom. Nah, setiap baris dan kolom itu mewakili variabel tertentu. Contohnya, misalkan kolom mewakili skor siswa dan barisnya itu mewakili siswa-siswanya. Nah, eh, kenapa disusun dalam tabel yang terstruktur supaya memudahkan penggunaan nantinya. Oke, nah lalu biasanya dataset ini digunakan untuk kita orang-orang IT itu banyak ya. Namun di sini kita biasanya digunakan dalam machine learning. Karena di sini kita akan mencari tahu makna data training dan data testing. Nah, di sini dataset itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya data training dan juga ada yang namanya data testing. Nah, sesuai dengan artinya pada bahasa Inggris, jadi data training ini merupakan kumpulan data yang digunakan untuk latihan atau melatih model machine learning tersebut. Nah, ibaratnya itu modelnya sedang belajar. Nah, sehingga dengan data training ini, model itu bisa mengenali pola dan hubungan antar data, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi pada data yang baru. Nah, atau data testing. Jadi di sini ada yang namanya data testing atau data uji. Nah, di sini itu datanya itu digunakan untuk menguji performa dari model yang tadinya telah dilatih. Nah, pengujian ini itu akan menjadi evaluasi apakah modelnya itu sudah akurat atau belum gitu untuk menganalisis data seperti itu dalam machine learning. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, di sini proses penyusunan dataset itu yang pertama kita perlu tahu tujuannya dulu. Nah, jadi dataset ini tuh mau digunakan untuk apa? Apakah untuk model machine learning, apakah untuk analisis statistik, atau hanya untuk visualisasi saja? Nah, dengan tahu tujuannya, maka kita bisa menentukan data apa yang mau dikumpulkan dan mau disimpan dalam bentuk apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah tahu tujuannya, kita bakal mengumpulkan datanya. Nah, data ini bisa didapat dari berbagai sumber seperti database, internal, web, ataupun survei. Nah, data yang dikumpulkan ini itu harus akurat, relevan, dan juga lengkap supaya kualitas datanya itu bagus. Selanjutnya ada membersihkan data. Nah, data ini sebelum kita jadikan suatu dataset itu harus dilakukan yang namanya pre-processing dulu. Nah, jadi misalkan data itu ada noise, ada duplikat, atau nilai yang hilang, ataupun outlier, atau data yang melenceng jauh, itu bisa dibersihkan terlebih dahulu. Sehingga datanya itu kualitasnya bagus dan juga konsisten. Nah, selanjutnya kita itu bisa melakukan pengubahan terhadap data. Jadi data ini mungkin itu kadang perlu diubah ke format yang sesuai untuk tujuan tadi itu. Nah, itu bisa konversi format filenya, normalisasi data, atau pengkodean kategori. Jadi misalkan dari nilai-nilai itu diubah jadi angka, misalkan jadi ABC dan seterusnya. Lalu kita akan membagi data set. Nah, jadi itu akan dijadikan data training dan juga data testing tadi itu. Nah, setelah itu kita perlu membuat dokumentasi dari datasetnya sehingga sehingga orang yang ingin menggunakan dataset kita itu bisa tahu jelas tentang data tersebut, mulai dari sumbernya,
makna dari fitur-fiturnya, serta statistik dasar seperti itu. Oke, di sini kita bakal lanjut ke nomor 3. Nah, di sini soalnya itu jelaskan makna atribut dataset iris, lalu jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, sebelumnya mungkin kita bakal lihat seperti apa dataset iris itu ya. Jadi kalau misalkan ini kita buka, nah jadi dataset iris itu seperti ini ya. Ada nomornya, ada 4 kolom ini petal width, petal length, sepal width, sepal length itu yang merupakan atribut dari kelas dari iris dataset ini, dan juga ada kolom species name yang itu akan mendefinisikan kelas-kelas dari data yang ada seperti itu. Oke, kita bisa kembali. Di sini ada yang namanya sepal length atau panjang sepal. Jadi mengukur panjang sepal bunga iris dalam satuan sentimeter. Ini tuh bagian kelopak terluar yang melindungi kuncup bunga. Oke, mungkin sini ada gambarnya. Nah, ini sepal. Jadi sepal itu bagian terluarnya kayak gitu. Lanjut ada sepal width atau lebar sepal. Jadi mengukur lebar lebar sepal bunga iris dalam sentimeter. Lanjut ada petal length atau panjang kelopak. Di sini itu panjang kelompok kelopak bunga iris dalam satuan sentimeter. Nah, kelopak ini itu bagian bunga yang berwarna cerah dan menarik perhatian serangga nih kayak gini. Oke, lanjut petal width. Jadi lebar kelopaknya itu mengukur lebar kelopak bunga iris dalam satuan sentimeter. Nah, selanjutnya ada atribut sudah, lalu kita ke kelas dataset iris. Nah, sebenarnya dalam dataset iris itu ada 3 kelas utama, yaitu ada kelas iris, ada yang setosa, ada yang versicolor, ada yang virginica. Nah, buat si setosa ini dia itu iris yang ukurannya itu lebih kecil, jadi sepal sama kelopaknya itu ukurannya lebih kecil dari kelas-kelas yang lain. Lalu ada versicolor di mana sepal dan kelopaknya ini lebih besar daripada setosa, dan warnanya itu variasinya banyak karena ya namanya aja versi color kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya Virginica. Nah, Virginica ini ukurannya itu relatif lebih besar dibanding kelas-kelas lain. Jadi dia ini sepal dan kelopaknya itu besar dibanding Setosa dan versi color. Nah, itu dia memiliki warna ungu yang khas. Oke, mungkin untuk makna atribut dan kelas itu sudah seperti itu aja. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kita disuruh untuk memasukkan dataset iris sebagai array 2D di NumPy. Nah, di sini kita harus memisahkan tiap kelas itu di array yang berbeda, yaitu ada setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Nah, di sini kita akan impor dulu library yang kita gunakan. Ada NumPy sebagai diinisialisasikan sebagai NP, Pandas dengan sebagai PD. Nah, selanjutnya kita akan melakukan read CSV menggunakan library Pandas. Ada metode yang namanya read CSV, kita masukin nama filenya, disimpan dalam variabel namanya iris dataset. Selanjutnya ada iris array itu di mana iris dataset ini yang tadi merupakan data frame pandas, kita gunakan metode toNumPy sehingga dia itu menjadi array NumPy. Seperti itu. Nah, setelah menjadi array NumPy kan disuruh memisahkan kelas-kelasnya. Jadi kita pisahkan setosa itu kita panggil menggunakan slicing si iris array NumPy tadi. Kita cek nih baris kolom yang ke terakhir. Jadi kan min 1 ini dia buat ngecek kolom terakhir. Nah, apakah kolom terakhirnya tuh sama dengan setosa? Jadi kalau misalkan si kolom terakhir nih spesies name itu sama dengan setosa, berarti dia termasuk setosa. Nah, kalau yang udah virginica itu bukan. Nah, jadi eh, begitu untuk dataset untuk kelas yang lainnya juga. Jadi kita cek apakah kolom terakhirnya itu virginica. Kalau virginica kita print. Kalau versi color kita print gitu. Yang unknown juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita run, jadi dia bakal setosa sendiri. Sebentar, ini panjang banget ya.
Nah, jadi setosa itu dikumpulin sama setosa sendiri. Ini tutupnya, ini ada pembuka lagi untuk Virginica. Itu, ini tutup. Mana ya? Ini tutupnya, lalu untuk versi color juga seperti itu. Sampai ini tutupnya, lalu ada amnom. Seperti itu. Nah, oke, untuk di sini outputnya tuh ya sama seperti yang di run tadi. Nah, di sini saya SS hanya beberapa karena kalau semua terlalu panjang, jadi dimasukkan beberapa aja lah gitu. Oke, selanjutnya ada soal nomor 5. Di sini buat scatter plot yang menggunakan pasangan atribut pada setiap kelas, termasuk unknown, merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, di sini kita gunakan atribut yang A itu sepal length petal width, sepal width petal length yang B, yang C sepal length petal length, yang D sepal width petal width. Nah, caranya itu misalkan yang A nih, kita kan sepal length dan petal width. Nah, jadi di sini kita itu akan memetakan data ini menjadi X dan Y. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kan eh, yang digunakan itu sepal length dan petal width. Nah, sepal length itu dia itu kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Sorry kena rutin. Nah, petal width itu dia kolom ke 2. Nah, kita kan di array ini pakainya indeks. Jadi ini indeks ke 1, ini indeks ke 4. Nah, jadi X-nya itu indeks ke 4, sepal length, Y-nya itu indeks ke 1, petal width. Kayak gitu. Nah, jadi karena digunakan untuk tiap kelas, tadi kan kita udah ini nih udah kelompokin tiap kelas. Nah, jadi kelas itu kita slicing nih apa sepal width-nya itu kan tadi indeks ke 4. Nah, untuk sepal length maksudnya. Nah, sepal length kan indeks ke 4. Nah, petal width itu indeks ke 1. Makanya X-nya itu sepal length indeks ke 4, petal width itu Y-nya. Nah, terus kita gunakan scatter di sini untuk membuat si scatter plotnya ini. Nah, red untuk setosa kita kasih label ya biar jelas. Lalu begitu juga dengan versi color, virginica dan unknown. Kita ambil si kolom ke indeks ke 4 yaitu si sepal length dan Y-nya itu kolom yang indeks ke 1 yaitu petal width. Nah, selanjutnya kita kasih color sesuai dengan ketentuan di soal dan label-labelnya. Nah, lalu kita panggil legendnya biar muncul ya. Terus kita kasih X labelnya itu sepal length, Y labelnya petal width. Lalu di show. Ya, sama. Jadi hasilnya kayak gitu. Nah, lanjut untuk yang B ini sepal width dan petal length. Nah, kita lihat lagi di sini sepal width. Oh, ini aja deh biar gampang. Nah, ini diminggirin dikit. Ya, nggak apa-apa. Nah, sepal width dan petal length yang B. Nah, sepal width itu kolom ke 1, 2, 3, 4. 4 berarti indeks ketiga, petal length itu indeks ke kolom ketiga, indeks kedua. Nah, sama caranya kita X-nya itu kolom ketiga, ya apa indeks ketiga yaitu sepal width, Y-nya indeks kedua yaitu petal length. Terus dikasih color dan label sesuai soal. Lalu digunakan scatter supaya membentuk scatter plot seperti ini. Kita kasih label X dan Y-nya, kita show kalau tidak hasilnya bakal sama. Nah, yang C ini soalnya itu sepaleng dan petaleng. Jadi sepaleng itu ada di kolom ke 5 yaitu indeks ke 4 dan petaleng itu ada di kolom ketiga yaitu indeks ke 2. Makanya ini X-nya itu kolom indeks ke 4, Y-nya itu kolom yang indeks kedua kayak itu. Dan ini dilakukan untuk semua kelas seperti soal-soal sebelumnya. Terus kita kasih legend, X label, Y label, lalu kita show. Kalau di run hasilnya, kepencet 2 kali. Sorry. Sebentar. Ini biar nggak double gini aja. Nah, jadi dia bakal muncul seperti yang soal-soal sebelumnya kayak gitu. Jadi cuma main slicing aja sih ambil kolomnya gitu ya. Terus yang D itu soalnya adalah sepal width dan petal width. Nah,
Sepal width itu di kolom keempat, petal width di kolom ke-1. Maka X-nya itu sepal width indeks ketiga. Ini kita slicing indeks ketiga. Yang Y itu dia indeks ke 1 sih petal width kayak gitu. Kalau di run pun hasilnya bakal, nah itu bakal, maksudnya gambarnya sama, cuman datanya itu beda karena yang digunakan kolomnya berbeda. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke nomor 6. Nah, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Jadi, karakternya itu di sini tiap-tiap kelas yang satu kelas itu dia bakal berdekatan nih, merah sama merah, biru sama biru, hijau sama hijau, begitu juga dan lain-lain. Nah, namun di sini untuk kelas yang unknown atau kuning karena dia nggak ditentukan kelasnya termasuk di yang mana, itu dia bakal menyebar di kelas-kelas yang ada di kuningnya menyebar gitu ya. Nah, karena kita tahu tadi di awal kalau si Setosa yang merah ini dia itu kelas apa yang bunganya lebih kecil. Nah, dia itu posisinya petal terhadap sumbunya itu dia selalu di bawah nih. Dia selalu di bawah daripada yang lain karena ukurannya emang lebih kecil gitu nih. Lebih di bawah, merah di bawah, merah di bawah, merah di bawah. Nah, untuk versi color yang hijau karena dia ukurannya di tengah-tengah, dia posisinya juga di tengah-tengah nih. Nah, nah, kayak gitu. Nah, untuk Virginica karena dia besar, makanya dia di atas. Jadi dia nilainya besar itu. Oke, seperti itu. Jadi eh, untuk nomor 6 seperti itu sih. Lalu nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, di sini unknown itu kan nggak termasuk kelas yang mana ya. Nah, jadi kita itu bisa menggunakan algoritma machine learning, itu bisa menggunakan algoritma klasifikasi maupun clustering. Nah, jika kita gunakan klasifikasi itu akan dikelompokkan data unknown ke data yang mirip sehingga apa unknown itu dikelompokkan masuk ke kelas mana dari data yang sudah ada. Nah, sedangkan clustering itu kita kan belum tahu nih ada berapa. Nah, jadi di sini kita itu bakal mengelompokkan data unknown dengan data-data yang mirip sehingga dapat dilakukan identifikasi. Nah, tapi akurasi prediksi dari mesin learning itu tergantung pada kualitas serta kuantitas data yang ada. Nah, jadi data trainingnya itu harus berkualitas sama cukup banyak ya, sehingga prediksinya itu nanti bakal akurat ketika diuji. Kayak gitu sih kalau ingin tahu unknown ini masuk yang mana. Cuman kalau kita lihat di sini dari gambarnya kita bisa ada yang bisa nebak lah mungkin yang unknown yang kuning ini yang bawah itu bisa masuk ke Setosa kayak gitu. Tapi kalau yang di tengah-tengahnya ini kan perlu identifikasi lebih lanjut ya kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 udah. Nomor 8. Buat paralel koordinat plot dari data yang berkelas Setosa, versicolor dan Virginica. Merah Setosa, hijau versicolor, biru untuk Virginica. Oke, di sini kita itu tetap pakai data yang tadi ya, Setosa, versicolor, Virginica itu dari yang awal tuh, yang nomor mana? 4. Nah ini, jadi kita nggak perlu panggil-panggil CSV-nya lagi, nggak perlu jadiin sampai lagi, pakai aja yang sudah ada kayak gitu. Nah, terus kita lakukan slicing. Nah, tapi di sini kita cek dulu apakah kolom terakhirnya ini, kolom min 1 terakhir, apakah sama dengan setosa. Kalau sama dengan setosa, kita ambil kolom indeks 1 sampai 4. Kenapa? Karena kalau misalkan kita slicing 1 sampai 5 kayak gini, yang 5 itu nggak ikut. Jadi 1 sampai 4 itu apa? Yaitu atribut yang ada di iris. Jadi ada petal width, petal length, sepal width, sepal length kayak gitu. Nah, begitu pula dengan kelas yang lain, kita cek apakah kolom terakhirnya itu spesies name-nya versi color. Kalau iya, ambil atributnya. Terus Virginica juga gitu. Apakah kolom terakhirnya spesies name-nya Virginica? Kalau iya, ambil atributnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita buat plot dari masing-masing kelas. Nah, kita pakai metode plot di mana kita di sini perlu
melakukan yang namanya transpose ya. Jadi di sini kenapa kita transpose supaya setiap baris itu mewakili satu atribut. Nah, setiap kolom mewakili satu contoh data. Jadi yang awalnya itu satu ini kan cuman gini petal width sendiri, maksudnya ini kan ke samping tuh petal width 0,2, petal length 1,4, petal apa sepal width 3,5, sepal length 1. Nah, itu dia nanti bakal jadi ke bawah gini. Jadi transpose itu kan menuker ya baris sama kolom ya. Jadi yang awalnya kolom dia jadi baris, yang awalnya baris dia jadi kolom kayak gitu. Nah, setelah itu kita kasih color sesuai dengan soal tadi. Kalau Setosa red, versi color green, Virginica blue. Gitu. Nah, sebenarnya kita tambahkan legend aja ini biar jelas aja sih. Titelnya ini di atas nih data iris. Terus Xtix ini kita menggunakan np.range 4 itu buat bikin 4 ini. Jadi ada indeks 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Dia bikin array itu ya gambarannya lah. Buat bikin si X apa sumbu X yang ini kayak gitu. Terus ini kita kasih, oh ini keterangan ya, bentar kayaknya belum aku ganti deh. Nah, ini harusnya atribut iris. Jadi sekalian diupdate aja biar benar. Serang. Aduh, terpencet. Nah, ya benar dah atribut iris. Nah, kayak gitu. Jadi gambarnya kayak gini. Nah, oke. Jadi cara kerjanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, di sini bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada koordinat plot. Nah, itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di scatter plot. Nah, di mana kelas setosa itu dia cenderung berada di bawah karena apa namanya? Dia itu emang bunganya ukurannya lebih kecil. Nah, cuman di sini itu oh enggak jangan udah. Jadi yang versi color itu kan hijau nih, dia di tengah. Yang Virginica karena dia emang dari katanya ukurannya paling besar, maka dia di atas. Nah, namun di sini untuk sepal width, kita lihat sepal width itu merah itu ada di atas. Nah, ini kenapa? Kalau misalkan kita lihat di scatter plot, mana sepal width. Nah, ini sepal width itu kan panjangnya ini X nih. Jadi semakin ke kanan semakin panjang. Nah, kita lihat nih daripada hijau dan biru versi color dan Virginica, si Setosa itu sepal width-nya itu ada yang lebih di kanan. Berarti dia lebih panjang. Nah, kalau kita lihat di dataset pun seperti itu ya. Jadi sepal width-nya si Setosa ini 3,5, 3, 3,9, 3, 3,9, 3,7 dan seterusnya. Kalau Virginica nih 3,3, 2,9, 2,5, 2,7 begitu seterusnya. Versi color juga 2,2, 2,7 gitu. Nah, jadi sepal width-nya si Setosa itu bisa dikatakan lebih gede daripada yang lain kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu ya. Untuk hasil dan analisis data ini sebenarnya kayak rangkuman aja sih. Jadi di sini dapat kita ketahui kalau dataset itu kumpulan data yang tersusun secara terstruktur atau terstruktur sehingga kita itu kalau mau menggunakan untuk tujuan tertentu itu bisa dengan mudah itu. Nah, untuk menyusun dataset itu tahapan utamanya itu tadi menentukan tujuan, mengumpulkan data, membersihkan data, mengubah data, lalu membagi data dan mendokumentasikan dataset tersebut. Nah, di sini kita menggunakan dataset Iris, yaitu contoh dataset yang emang terkenal untuk machine learning dan data analitik seperti ini, data science ya. Jadi dataset Iris ini dia itu telah dibuat optimal untuk digunakan dalam hal-hal seperti ini. Jadi kita itu datanya itu sudah bersih, si Iris sudah nggak ada outlier, sudah uh, sudah enak lah buat dipakai kayak gitu ya. Nah, dari hasil visualisasi scatter plot sama paralel tadi itu juga kita lihat kalau tiap kelas itu akan cenderung berkumpul dengan kelasnya masing-masing ya karena mirip gitu ya. Jadi merah sama merah, setosa sama setosa dan sebagainya kayak gitu. Nah, sesuai dengan ukurannya setosa paling kecil kecuali pada sepalwit tadi ya. Versi color di tengah dan Virginica di atas. Yang paling besar kayak gitu. Terus untuk kesimpulan, nah kesimpulannya itu sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Jadi di sini kita bisa tahu dataset itu apa, lalu tahapan menyusun dataset itu bagaimana. Terus di sini kita bisa tahu bahwa dataset itu dapat kita gunakan pada
banyak hal, bisa machine learning, bisa mana ada tadi, mengambil keputusan, analisis data gitu. Nah, di sini kita juga belajar yang namanya library Python yaitu Matplotlib untuk visualisasi terhadap dataset yang kita gunakan. Oke, em, mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.